Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayuhat talabah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam suasana yang menggembirakan dan tentunya menyenangkan. Kenapa menggembirakan? Kenapa menyenangkan? Karena kita bertemu dengan suatu pelajaran yang istimewa. Tidak semua bisa dan mau mempelajari pelajaran istimewa ini dan tidak lain yaitu pelajaran bahasa Arab. Kenapa istimewa? Karena kita ingat kembali adalah bahasa Arab adalah bahasa kitab suci umat Islam, bahasa ibadah umat Islam, dan insya Allah menjadi bahasa ahli surga. Nah, semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang kami banggakan, di kesempatan kali ini Pak Han dalam kesempatan bahasa Arab mudah bersama Pak Han ya, membahas sebuah tema yang singkat, simple, namun juga perlu diperhatikan. Apa itu? Yaitu an, lan, li, atau di sini disebut sebagai amil nasab. Kemudian masuk ke dalam fi'il mudhari'. Jadi seperti yang Pak Han sampaikan di pembukaan di grup ya, bahwa fi'il mudhari' atau kata kerja ini bisa dimasuki beberapa hal. Salah satunya adalah amil nasab. Dan amil nasab yang kita bahas di sini ya adalah an, lan, dan li. Jadi tiga dulu ya. Sebenarnya amil nasab ada beberapa lebih dari ini. Tapi akan kita bahas tiga dulu yang nanti akan masuk ke fi'il mudhari'. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak bersama. An, lan, li, amil nasab masuk ke dalam fi'il mudhari' ya, atau mempengaruhi fi'il mudhari' ketika amil nasab itu masuk ke dalam kalimat fi'il mudhari'. Berikutnya, nah, apa faedahnya atau efeknya atau pengaruhnya ketika amil nasab yang tiga tadi an, lan, li masuk ke fi'il mudhari' atau kalimat yang ada fi'il mudhari'nya. Masuknya amil nasab an, lan, li pada fi'il mudhari' menyebabkan satu, perubahan harokat akhir pada fi'il mudhari'. Ya kan? Bahan pernah singgung di grup, awalnya yadhabu menjadi yadhaba, yaknusu menjadi yaknusa, yarji'u menjadi yarji'a. Yang berubah apa? Betul sekali, akhirnya, harokat akhirnya. Kemudian kedua, pengaruhnya adalah perubahan status atau i'rab. I'rab atau status kata ya, dalam bahasa Arab namanya i'rab pada fi'il mudhari' tersebut. Oke, nanti akan Pak Han sampaikan di akhir yang poin kedua ini. Yang pertama kita bahas dulu poin pertama. Oke. Nah, langsung saja contoh. Nah, Pak Han pancing dengan contoh ya. Pertama kata yadhabu, pergi. Nanti masuk an atau lan atau li yang disebut amil nasab tadi ke kalimat yadhabu menjadi apa? An yadhaba. Bisa disimak di sini, an yadhaba. Ya kan? Ada an ini salah satu amil nasab tadi, kan ada tiga, an, lan, li. Ini masuk an. Kemudian yadhabu menjadi yadhaba. Berarti kan yang bahan lingkari merah. Ini berubah, awalnya bu menjadi ba. Kemudian kata kedua yaitu yaktubu. Yaktubu artinya menulis. Masuklah amil nasab, bahan contohkan an, menjadi an yaktuba. Berarti kan yang bahan lingkari merah. Ya kan? Oke, mudah bukan? Kemudian yata'allama, yata'allamu, mohon maaf, artinya belajar. Masuklah amil nasab an di sini menjadi an yata'allama. Ya kan? Artinya bagaimana? Nah, untuk arti tidak berubah ya untuk amil nasab an. Jadi amil nasab an ini sebenarnya tidak merubah arti atau tidak mempengaruhi arti secara secara apa ya? Secara fatal tidak. Jadi artinya tetap sama. Oke? Bisa dipahami sampai sini ya.
Ini contoh singkat penggunaan an masuk dalam fi'il mudhari atau an mendahului fi'il mudhari. Jadi perlu diingat, masuknya amil nasab ini artinya adalah mendahului fi'il mudhari, bukan setelahnya ya. Tidak ada setelahnya, tidak ada. Yadhabu an, salah itu. Ya, yang benar an yadhaba. Yaktubaan, salah itu. Yang benar an yaktuba dan seterusnya. Jadi amil nasab ini masuk sebelum fi'il mudhari atau diletakkan sebelum fi'il mudhari. Oke, sampai poin ini paham ya? Nah, contoh singkat untuk memancing pemahaman sehingga kalian muncul kata oh. Nah, begitu. Muncul belum kata oh? Kalau belum silakan di replay lagi sampai sini dari awal kemudian simak sampai sini. Kalau sudah muncul oh, kita lanjut. Nah, berikut contoh dalam kalimat. Tadi kan di kata ya. Nah, sekarang kalimat, simak. Yadhabut thalibu ilal madrasati. Yadhabu artinya pergi. Nah, ini bahan terapkan termi ya. Terjemah miring. Nah, ya, enak kayak gini. Ini lihatnya enak. Yadhabu pergi. At-thalibu siswa itu ila ke al-madrasah madrasah. Kemudian Pak Han tambahkan an atau salah satu amil nasab tadi. Ingat, ada berapa tadi amil nasab? Iya, betul, ada 3 ya. Yang kita bahas an, lan, li. Ini Pak Han contohkan an. Maka menjadi yuridu, ingin, at-thalibu siswa itu an yadhaba, ya kan? Perhatikan bahan peninggalan merah biar kalian memperhatikan dan menyimak. Awalnya bu menjadi ba. Ilal madrasah sama, tidak ada perubahan ya. Oke, itu contoh dalam kalimat. Ya kan? Jadi tinggal sisipkan saja, tambahkan an. Begitu ya. Nah, satu hal yang perlu diingat anak-anak, khusus ambil nasab an, ya kan? An ya, an. An ini kalau masuk dalam kalimat, maka didahului dengan kalimat sebelumnya. Di sini didahului dengan kalimat yuridu. Dan biasanya memang kalimat yang mendahului adalah yuridu. Gitu ya, jadi paham ya? Yuridu, kemudian atau libu tetap sama, langsung an yadhaba. Jadi ingat, yuridu ini mendahului an. Oke, sampai sini dulu paham ya poin ini? Baik, nanti akan saya perjelas fungsi atau masing-masing makna dari 3 amil nasab tadi, an, lan, li. Yang pertama ini an dulu, ya, an didahului dengan yuridu atau didahului dengan kata kerja lainnya. Jadi an ini digunakan untuk 2 kata kerja. Jadi dia menghubungkan 2 kata kerja. Kata kerja pertama apa? Yuridu, ingin. Kata kerja kedua, yadhaba, pergi, gitu ya. Jadi terletak di antara ini. Oke, nanti bisa dilatih lagi. Oke, sampai sini dulu ya, biar nggak terlalu panjang. Selanjutnya, nah contoh lain. Nah, contoh lain di sini, ini bahan gunakan ambil nasab lan. Nah, tadi kan an, sekarang lan. Ingat ada berapa yang kita bahas di sesi ini? Betul, ada 3, an, lan, li. Baik, contohnya yaktubu al-thalibu ad-darsa fit daftari. Yaktubu menulis, al-thalibu siswa itu, ad-darsa materi pelajaran, fi di ad-daftari buku tulis. Sederhana ya? Oke, sederhana. Menulis siswa itu materi pelajaran di buku tulis. Atau kalau kita artikan dengan sempurna, kita balik ke bahasa Indonesia, siswa itu menulis materi pelajaran di buku tulis. Nah, kita tambahkan amil nasab lan, maka menjadi al-thalibu lan. Ya enggak? Al-thalibu lan. Awalnya yaktubu menjadi yaktuba. Ya kan? Ini fungsinya amil nasab, merubah u menjadi a di akhir fi'il mudhari. Kemudian lanjutannya ad-darsa fid daftari sama ya, tidak ada perubahan. Jadi yang berubah hanya fi'il mudhari'nya saja. Kemudian perlu diperhatikan, kalau tadi yang an ya, yang an ini adalah menghubungkan 2 kata kerja, yuridu sama yadhabu. Artinya dia terletak di antara 2 kata kerja.
Kalau yang ini, yang lan ini, nah, lan ini tidak perlu ditambahkan kata kerja lagi. Tinggal disisipkan saja sebelum fi'il mudhari. Ingat, ambil nasab ditambahkan sebelum fi'il mudhari, bukan setelahnya. Oke? Itu nggih? Oke. Mudah ya sampai sini ya. Jadi hanya menyisipkan atau menambahkan saja dan merubah harokatnya. Itu toh, simple. Tuh, ini contoh untuk lan. Untuk li bagaimana li? Nah, li nanti sama. Jadi sengaja Pak Han nggak contohkan yang li karena sama dengan lan. Nanti kalau kalian mau nyontohkan ya tinggal ganti aja lan ini diganti li. Selesai. Gitu kan? Nah, apa sih Pak Han? Kok ada 3 itu? Oke, kita perjelas ya. Nah, jadi an, lan, li ini memiliki makna masing-masing. Yang pertama an, tadi kita bahas di contoh pertama ya. An ini kita sebut dengan an masdariyah. Lalu apa artinya? Tidak ada arti khusus. Maka tadi kan Pak An sampaikan contohnya tidak berubah artinya. Menulis, ya menulis. Yaktubu menulis, an yaktuba, ya menulis. Ya terusu belajar, an ya terusa, ya belajar. Nah, begitu. Tidak ada arti khusus. Hanya an masdariyah ini istilahnya mengawali atau menyambung dua kata kerja. Yuridu sama apa kata setelahnya. Begitu ya? Oke. Nah, terletak di antara dua kata kerja. Nih, bahan berikan penjelasan di bawahnya. Ini an ya, an khusus untuk an. Kemudian lan, lan ini artinya tidak akan. Li artinya agar atau supaya atau untuk. Penggunaan lan dan li ini sama, tinggal ditambahkan sebelum fi'il mudhari. Sampai sini ada paham? Oke. Ya, an, lan, li. An, lan, li. Oke. Nah, maka tadi kan ketika contoh lan Pak An sampaikan ini tidak akan. Siswa itu tidak akan menulis, gitu kan? Kalau diganti li ya, apa tadi artinya li? Li apa? Iya, agar atau supaya atau untuk. Maka kalau kita mau nyontohkan di sini lannya diganti li atau libu liyak tuba. Siswa itu untuk menulis. Misalnya begitu. Contoh sederhananya gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Maka yang li tidak saya contohkan karena penempatannya sama persis dengan lan. Lanjut. Oke, ini yang tadi. Nah, tadi Pak Han sampaikan di awal yang bagian mana tadi ya? Yang bagian nih, faedah atau efeknya ketika ada ambil nasab masuk ke fi'il mudhari apa sih? Yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua ini perubahan status atau i'rab pada fi'il mudhari tersebut. Bagaimana penjelasannya? Nih. Nah, contoh kalimat sebelum masuk ambil nasab. Yadhabu at-talibu ilal madrasah. Status fi'il mudhari itu marfu'. Wis, itu aja ya. Nanti akan jelaskan di pertemuan berikutnya apa sih artinya marfu. Kok maksudnya marfu itu bagaimana? Nah, itu nanti. Yang jelas statusnya dulu aja. Marfu. Setelah tambahkan an atau ambil nasab, maka dia bukan lagi marfu. Statusnya berubah menjadi mansub. Oh, ya, mansub. Jadi awalnya marfu, setelah tambahkan ambil nasab menjadi mansub. Sudah gitu aja. Penjelasan lainnya bagaimana? Nanti pas kita ketemuan akan lebih detail, oke? Gitu nggih? Jadi itu. Atau kalian mau nyari di Google, apa sih marfu itu? Apa sih mansub itu? Silakan. Jadi Pak Han sampaikan di sini, ini aja dulu yang kalian perlu tahu ya atau pahami. Sebelum tambahkan ambil nasab, dia marfu. Setelah tambahkan ambil nasab, dia mansub. Begitu nggih? Oke, nanti kalau kalian perlu mengulang-ulang materi ini, replay aja, replay bolak-balik nanti insya Allah paham. Next. Nah, jangan lupa setelah belajar kita latihan. Latihannya apa? Tambahkan salah satu dari 3 ambil nasab pada tiap kalimat berikut ini, kemudian artikan. Ambil nasabnya apa yang ditambahkan Pak? Terserah. Kalian boleh pakai an, boleh pakai lan, boleh pakai li. Gitu ya. Kalau mau pakai an, maka tambahkan kalimat tadi yuridu.
Oke. Kalau mau pakai lan, ya tinggal tambahkan lan saja. Nah, begitu. Dan jangan lupa tadi apa yang berubah setelah ditambahkan amil nasab. Kemudian yang kedua artikan. Artikan ini zaman sekarang mudah banget. Kalian bisa lihat di Google kalau kalian nggak punya kamus. Oke, ingat ya, ngartikan di Google itu bantu aja. Jangan kemudian hanya nulis artinya, tapi sebisa mungkin eh, dipahami dikit-dikit. Apa sih artinya semau? Oh, apa sih artinya atolibu? Oh, begitu. Oke, jadi pahami sampai sini ya. Oke, anak 8 yang luar biasa. Cukup di sini tulisan dari Pak Han. Ya, semoga tidak menjadikan kalian eh, apa ya pusing. Nah, karena penjelasannya mudah ya. Insya Allah mudah. Nah, berusaha menggunakan yang mudah untuk kalian pahami. Ingat, tidak ada yang sulit. Insya Allah semuanya mudah. Termasuk bahasa Arab mudah bersama Pak Han. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.